tadi, bersifat injektif atau satu-satu ya. Jadi satu-satu sama korespondensi satu-satu beda ya. Kalau satu-satu, pemetaan satu-satu itu maksudnya injektif gitu. Artinya dari satu domain pasti pasangannya dengan satu kodomen yang ada di kodomen itu. Itu injektif atau satu-satu. Sedangkan kalau korespondensi satu-satu maksudnya adalah bijektif, yaitu selain injektif juga surjektif gitu. Jadi selain pemetaan dari domain satu-satu ke kodomen, juga dia dari kodomennya, maksudnya gini, terdapat setiap di domain itu punya pasangan ada pasangannya di kodomen, itu namanya pada atau subjektif. Otomatis karena dia injektif dan subjektif, maka dia akan bersifat bijektif. Jadi kalau digambarkan kan, misalnya kalau injektif dulu ya, misalnya. Injektif itu kan satu-satu, misalnya di sini ada A, B, C. Di sini ada 1, 2, 3. Nah, misalnya fungsi FA nih. FA adalah di 1 gitu kan. Terus FB adalah 2. FC adalah 3. Nah, ini satu-satu. Jadi nggak mungkin antara FA dan FC jawabannya sama gitu. Nah, itu fungsi satu-satu atau injektif. Jadi antara FA dan FB dan FC itu akan tidak sama dengan gitu hasilnya. Nah, itu non injektif. Kalau surjektif atau pada, ini fungsi satu-satu ya, bukan korespondensi satu-satu. Kalau korespondensi satu-satu nanti bijektifnya. Ini kalau fungsi pemetaan satu-satu atau injektif seperti ini ya. Jadi, setiap domain atau FA, FB, FC itu tidak sama dengan gitu. Semuanya punya satu jawaban sendiri. Atau semuanya punya pasangan di kodomennya sendiri. Nah, kalau subjektif, pokoknya semuanya yang ada di ini FA atau FB atau SC ini punya apa ya? Istilahnya punya pasangan di kodomennya. Gitu. Walaupun misalnya bisa jadi FA sama dengan FB gitu kan, pasangannya ada di satu. Ini juga. Nah, kemudian si C ini dengan si 2. Nah, ini subjektif atau pada. Jadi nggak peduli walaupun FA nanti sama dengan FB kan, yaitu 1 gitu. Sedangkan FC-nya 2 gitu. Artinya semuanya fx-nya inilah ibaratnya, kalau fx-nya ini ada jawabannya di kodomennya. Ada pasangannya di kodomen. Nah, otomatis kalau gabungan sifat ini dari yang injektif sama yang subjektif ini, yang jelas pasti nanti kalau dia sifat injektif itu satu-satu ke domain dan semuanya pasti ada jawabannya yang di domainnya ini, karena sifat subjektif itu kan tadi gitu, pasti ada pasangannya. Nah, otomatis dia akan bersifat bijektif atau korespondensi satu-satu. Artinya saat misalnya FA sama dengan 1 atau FB sama dengan 2 atau FB sama 3, nanti kalau dibalik atau inverse-nya, kalau bijektif gitu, inverse-nya pun akan sama, berbalik ke situ juga. Kalau kita kan kemarin udah belajar tentang inverse kan ya, di awal-awal tuh udah membahas tentang inverse. Misalnya nih berarti kan misalnya ini dari A ke B ya. Berarti kan misalnya FA sama dengan 1, FB sama dengan 2,
semikolon 3. Nah, juga nanti sifatnya subjektif, artinya semua yang di domain ini anggotanya punya pasangan, berarti nanti otomatis dia akan bersifat korespondensi satu-satu atau bijektif ya. Bijektif artinya nanti pun dari B ke A pasangannya itu juga gitu. Misalnya yang tadi sekarang dari B ke A-nya atau inverse-nya gitu kan. Itu juga akan misalnya si B ini 1, 2, 3, A, B, C sesuai dengan yang di atas, ini kan inverse-nya ya. B ke A juga akan pasangannya itu juga gitu. Nah, ini bijektif. Artinya bolak-balik pasangannya itu juga, artinya juga satu-satu gitu. Karena gabungan sifat injektif dan gabungan sifat subjektif. Dan ini udah pasti akan ada jawabannya semua karena subjektif tadi. Karena ada pasangannya. Tapi juga ditambah dengan injektif satu-satu, otomatis akan bijektif ya. Kira-kira begitu. Nah, mengenai himpunan berhingga, itu kan untuk sembarang N mengenai definisi 191 didefinisikan IN sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Himpunan A dikatakan mempunyai N elemen jika A berkorespondensi satu-satu dengan IN. Itu tadi misalnya. Jadi korespondensi satu-satu kembali tadi sifat bijektif ya. Nah, itu A itu dikatakan punya N elemen atau sebanyak berapa elemen lah gitu. N itu kan berarti jumlah yang udah bilang. Mempunyai jumlah elemen jika A berkorespondensi satu-satu dengan IN. Nah, IN ini kan seperti itu ya. Satu, misalnya nih, kalau ada I5 misalnya. Hanya 5 kan berarti I5 gitu. Berarti anggotanya adalah 1, 2, sampai 5 gitu kan. 1, 2, 3, 4, 5 lah gitu. Begitupun I7 misalnya. Itu berarti I1 sampai 7 gitu kan. Nah, A ini punya elemen jika korespondensi satu-satu dengan IN. Misalnya dengan ini bisa jadi I5 korespondensi satunya dengan I7 gitu. Seperti nomor yang tadi ya. Misalnya si A dengan si B ya. Anggap aja B-nya tadi IN gitu. Jadi yang angka tadi 1, 2, 3 pasangannya anggap aja itu si IN gitu ya. Si IN itu. Nah, kalau korespondensinya bijektif tadi dengan si IN tadi yang seperti tadi saya gambarkan di awal antara si A dan si B tadi, misalnya si FA sama dengan 1, FB sama dengan 2, tadi kan berarti korespondensinya bijektif ya. Itu berarti anggap aja yang B-nya itu tadi IN gitu. Yaitu 1, 2, dan 3 dan seterusnya gitu. Sesuai dengan sampai mana dia maunya gitu. Misalnya sampai 5 ya berarti sampai 5 gitu kan. Mau sampai I100 ya berarti sampai 1 udah sampai 100. Saya urutan bilangan asli ya. Jadi artinya apa? IN ini berarti terbatas di N gitu kan. Tapi nanti korespondensinya misalnya suatu A ya. Korespondensinya anggota A ini akan satu-satu dengan IN tadi. Dengan nomor tadi 1, 2, 3. Walaupun ngacak, tapi pokoknya satu-satu dah. Gitu. Nah, himpunan A disebut himpunan berhingga jika A sama dengan bukan himpunan kosong. Jika A maksudnya sama dengan himpunan kosong atau A mempunyai N elemen. Ini disebut berhingga. Jadi himpunan kosong juga disebut berhingga gitu. Atau A-nya mempunyai sejumlah elemen. Artinya kalau dibilang sejumlah elemen berarti kalau A ini berhingga berarti
korespondensinya satu-satu dengan IN tadi kan berarti. Ya sama aja seperti penjelasan saya tadi, kembali lagi misalnya tadi ini si A, ini si B, di mana A-nya tadi isinya A, B, C tadi ya gitu. Ini B-nya anggap aja sama dengan IN nih gitu. IN ini misalnya sampai 3 ya tadi. Satu berarti 3-nya 1, 2, 3 gitu. Pokoknya nanti FA-nya ini jawabannya pasangannya di ini satu-satu gitu. Nah, begitupun juga nanti kalau dari B ke A, misalnya dari N ke Fn-nya berarti kan gitu. Fungsi Fn ya. Dari N atau dari misalnya sekarang gantian domain yang B, berarti kan N-nya ya. Itu kan tetap balik lagi satu-satu. Artinya inverse-nya satu-satu. Nah, berarti disebut himpunan berhingga. Kalau misalnya punya N elemen atau korespondensi satu-satu dengan si N tadi. Nah, yang menurut ketiganya, definisinya himpunan A disebut himpunan tak hingga jika A bukan himpunan berhingga. Artinya, kalau dia nggak berkorespondensi satu-satu dengan si N, atau dikatakan tidak mempunyai N elemen gitu. Artinya apa kalau tidak mempunyai elemen? Misalnya kalau jumlahnya tak terbatas gitu atau tak hingga, makanya disebut himpunan bukan himpunan berhingga atau disebut tak hingga. Jadi himpunan berhingga itu artinya kalau dikorespondensikan satu-satu dengan IN itu akan terbatas pada suatu N gitu. Mau 1 miliar pun pasti kan terbatas. Misalnya kalau dilogikakan jumlah manusia di dunia ini berapa kan pasti terbatas gitu. Bukan tak terhingga kan. Masih bisa dihitung lah walaupun nggak tahu berapa jumlahnya kan. Tapi kalau tak berhingga ini, tak hingga ini nggak tahu ujungnya di mana gitu. Walaupun dimulai dari urutan pertama, kedua, ketiga jumlahnya gitu. Itu sampai kita nggak tahu batasnya di mana gitu. Seperti alam semesta lah gitu. Jumlah planet berapa kan nggak tahu ya kalau. Tapi kalau cuma jumlah manusia walaupun banyak seberapa kan masih bisa dihitung lah, pasti ada batas jumlahnya lagi. Itu disebut himpunan hingga atau bisa korespondensi satu dengan IN ini. Jadi IN ini terbatas berarti sesuai N-nya. Misalnya tadi I5 berarti dia 1, 2, 3, 4, 5 terbatas. I 1 juta ya mulai dari 1, 2, 3 sampai sejuta ini terbatas. Nah, kalau yang nggak terbatas itu disebut himpunan tak hingga. Kemudian maaf ya kita kalau saya jelaskan terlalu rinci agak panjang lebar, saya langsung ke yang poin-poin aja. Jadi bisa dilihat sendiri, dibaca sendiri modulnya. Saya langsung nerangkan poin-poin aja. Jadi misalnya korespondensi satu itu dari IN ke A. Di apa ini bisa kelihatannya ini. Kita lihat di sini ya misalnya F untuk fungsi dari korespondensi dari IN ke A. Nah, kalau korespondensi satu-satu dari fungsi pemetaan IN ke A ini, berarti kalau korespondensi satu-satu atau bijektif, ini juga berarti dari A, misalnya dari F A ke IN itu juga pasti korespondensinya satu-satu juga gitu. Kalau bijektif tuh pasti gitu. Inverse-nya pun akan bijektif juga.
Ini berarti bahwa untuk setiap K atau bilangan asli elemen dari IN ini terdapat satu AK misalnya elemen dari A, sehingga FK itu sama dengan AK. Nah misalnya sehingga nanti FK itu sama dengan A. Jadi maksudnya gimana? Kalau misalnya FK itu sama dengan AK, gitu, berarti nanti saat F1 berarti A1 kan gitu. Saat K-nya 2 atau F2, F1 berarti A1, F2 itu akan jadi A2 dan seterusnya kan gitu. Jadi berarti nanti kalau A itu adalah suatu fungsi A itu suatu fungsi FK ini gitu. Berarti nanti adalah A ini adalah mulai dari A1 sampai AN ya. Di mana K-nya ini sampai misal N. Nah, itu korespondensi satu-satu. Nah, mengenai himpunan tak hingga ini gitu. Disebut himpunan tak hingga, ini teorema 192. Korespondensinya apa? Kalau tadi kan yang 3 ya. Ini yang korespondensi satu sesuai dengan IN gitu. Nah, kalau yang tak hingga berarti korespondensi satu-satunya bukan dengan IN gitu, tapi dengan N karena N adalah tak hingga gitu. Kita lihat bukunya. Himpunan semua bilangan asli N merupakan himpunan tak hingga. Nah, ini pembuktiannya. Pembuktiannya nanti begini nih. Misalnya diandaikan nih, misalnya nih, N ini adalah korespondensi satu-satu dengan IN atau dikatakan bilangan himpunan hingga misalnya si N ini. Kita anggap gitu. Berarti nanti akan ada suatu A1, A2 sampai AN atau X1, X2 terus sampai XN itu sama aja ya. Di mana XI tidak sama dengan XC. Artinya berarti X1 dan X2 itu beda gitu. Dengan X yang lainnya kan beda. Sedangkan di lain pihak Xn plus 1 itu elemen N. Artinya kita tahu bahwa ini misalnya kita udah anggap ini nih tadi. Kita anggap suatu himpunan berhingga di N itu. Tapi ternyata tidak. Karena apa? Nanti kalaupun Xn ini nanti ditambahin dengan satu lagi, misalnya Xn ini kita katakan 1.000.000 gitu atau 1.000 lah. Tapi nanti 1.000 plus 1 adalah bilangan asli juga gitu. N ini juga. Atau kita katakan 1 miliar. 1 miliar tambah 1 nanti juga soal bilangan N. Artinya Xn tambah 1 akan selalu ada Xn tambah 1 gitu. Artinya sampai tak hingga berarti kan. Artinya tidak terbatas sampai Xn gitu. Nah, artinya kalau terbatas sampai Xn atau seperti ini terbatas sampai AN berarti ini kan himpunan hingga. Tapi kalau selalu ada ditambah satunya, baik AN tambah 1 atau Xn tambah 1, maka dia akan terus-terusan kan. Kita bilang ini yang paling besar, ada lagi yang besarnya tambah 1 lagi gitu. Kita bilang ini tambah yang paling besar, ada lagi tambah 1. Nah, makanya bilangan N ini adalah himpunan tak hingga gitu. Sehingga kalau kita simpulkan sebenarnya, kalau himpunan hingga korespondensinya satu-satunya atau bijektifnya dengan IN gitu. Karena IN itu kan terbatas tadi ya dengan suatu N. Mau N-nya jumlahnya besar pun tapi kan ada batasnya gitu. Tapi kalau tak hingga berarti korespondensi satu-satunya nanti dengan si N ini. Nah, bagaimana membuktikan? Nanti kita juga akan membuktikan pada himpunan denurable atau
himpunan terhitung dan tak terhitung. Selanjutnya ya, kita membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan jadi, nah ini misalnya seperti yang saya bilang tadi, misalnya tadi dari IN ke A, nah ini F inverse-nya juga atau dari A ke IN korespondensi bijektif juga. Halaman 1, 2, 9. Ini ya, tadi kita baru teorema 192, nah sekarang kita teorema 193. Teorema 193 ini yang paling bawah. Jika A himpunan berhingga dan B adalah himpunan sejati dari A gitu, maka B himpunan berhingga. Nah, langsung saya ini aja, nanti detailnya baca sendiri ya. Saya langsung masuk aja biar nggak terlalu lama. Jadi kalau kita tahu nih B adalah himpunan sejati dari A gitu, berarti kan kalau kita pernah belajar himpunan, kalau seperti itu berarti bisa dikatakan B adalah himpunan bagian dari A, tapi A bukan himpunan bagian dari B. Ini atau proper subset itu. B himpunan bagian dari A, tapi belum tentu A, tapi A bukan himpunan bagian dari B. Artinya B itu lebih kecil ya dari si A. Maka B disebut himpunan berhingga. Jadi apa? Karena proper subset, berarti kan B lebih kecil dari A. Nah, sedangkan A-nya aja berhingga gitu. Yang lebih besar aja berhingga, berarti kan yang lebih kecil sudah pasti juga berhingga kan gitu. Logikanya begitu aja. Nah, ini kalau pembuktian ya seperti ini. Misalnya B ada dua kemungkinan ya kan. Kalau himpunan hingga tadi kan termasuk himpunan kosong juga berhingga. Jadi kemungkinannya adalah B bukan himpunan kosong atau B bukan himpunan kosong. Jika B sama dengan himpunan tak terhingga, maksudnya suatu tak terhingga, maksudnya tak ini apa namanya? Himpunan kosong itu juga merupakan sama dengan B, berarti bukti yang selesai. Artinya himpunan kosong itu juga merupakan himpunan hingga ya, gitu kan. Nah, sekarang yang untuk yang bukan himpunan kosong gitu. Artinya A mempunyai n elemen kan gitu tadi. Yang elemen tadi ya. A berarti punya sebanyak n elemen atau sejumlah elemen. Nah, itu korespondensinya berarti satu-satu juga dari IN ke A gitu. Nah, begitu nanti inverse-nya. Nanti dikatakan A ke IN juga pasti satu-satu gitu. Ke IN ya, bukan ke N. Artinya yang pada yang tadi urutan 1, 2, 3, 4, 5 sesuai bilangan asli tapi yang terbatas gitu kan IN. Satu dengan suatu yang bilangan asli yang terbatas lah. Nah, ini sambungannya inverse-nya juga tuh kan AI ke N, A menuju ke IN juga merupakan bijektif juga kalau standarisasi satu atau bijektif. Didefinisikan fungsi G B ke IN dengan GX inverse-nya gitu.
Ya ini sebenarnya inverse saja, kita udah pernah belajar inverse ya. Dimana G, kalau G-nya dari B ke IN gitu. Artinya dengan domainnya si B nih gitu, atau GB itu sama dengan IN. Dengan domainnya B jadi GB fungsinya seperti yang kita pernah belajar mengenai inverse ini, sehingga nanti hasilnya adalah IN. Jadi M lebih kecil dari N gitu. Jadi kalau misalnya berhingga tadi kan, kalau GB apa M-nya lebih kecil gitu, IM-nya berarti kan ibaratnya N-nya lebih apa, jumlahnya lebih kecil lah gitu. Karena N itu kan menentukan jumlahnya. Tapi ini dengan M-nya lebih kecil dari N, artinya yang pakai M ini jumlahnya lebih kecil dari yang pakai N gitu. Artinya berarti IM lebih kecil dari IN-nya. Ya nanti bisa dibaca sendiri ya, dengan sebenarnya intinya ya tadi, kalau himpunan sejati itu berarti yang misalnya A himpunan dari B, berarti A itu jumlahnya lebih kecil gitu. Atau IN-nya lebih kecil dari IN-nya, atau jumlah N-nya lebih kecil daripada jumlah N-nya si A lebih kecil daripada jumlah N-nya si B. Jadi B berarti bukan himpunan bagian dari A gitu. Nanti bisa dipelajari sendiri. Kalau nanti nggak masih kurang ngerti juga bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya atau gimana. Kita langsung saja. Nah, jika akibatnya, jika A himpunan tak hingga dan B itu kebalikannya himpunan bagian dari A, artinya A berarti himpunan bagian dari B ya. Maka B himpunan tak hingga. Jadi kalau A aja udah tak hingga, artinya berarti kan kalau A-nya itu himpunan bagian dari B, berarti B yang lebih besar kan gitu. Bisa jadi lebih besar atau sama dengan B-nya ini. Ya karena A-nya aja tak hingga, berarti kan yang lebih besar lagi atau si B-nya kan berarti yang lebih besar atau sama dengannya, itu berarti tak hingga juga ya, logikanya gitu aja. Nah teoremanya seperti ini nih. Itu kalau secara logikanya, untuk memudahkan kita menganalisanya. Di teorema 195 diberikan himpunan A dan B. Ini untuk pembuktian akibat tadi ya. A irisan B itu sama dengan satu himpunan kosong misalnya. Maka A digabung B mempunyai, jadi irisannya karena nggak ada, berarti kan misalnya A mempunyai sejumlah anggota nih, ya, dan si B juga mempunyai sejumlah anggota. Tapi anggota di A ini nggak ada yang sama dengan yang di B. Berarti kan irisannya, kalau dia nggak ada irisannya, irisannya himpunan kosong, berarti kan udah pastikan anggota si A ini akan beda dengan si B. Artinya kalau digabung anggota si A dan B ini, berarti jumlahnya adalah sebanyak anggota A ditambah anggota B gitu. Karena irisannya nggak ada. Jadi kalau A digabung B, berarti mempunyai sebanyak M plus N elemen. Gitu. Jadi kalau A mempunyai M elemen, B-nya mempunyai sejumlah N elemen, tapi kan
nggak ada yang sama ya antara anggotanya si A dan B ini nggak ada yang sama, irisannya nggak ada yang sama. Berarti kalau digabung jumlahnya adalah M plus N elemen. Nah, yang keduanya jika A punya M elemen dan B adalah proper subset dari A, mempunyai satu elemen gitu. Nah, kalau B hanya proper punya satu elemen, maka A min B mempunyai M min satu elemen. Jadi kalau kita pernah belajar himpunan dulu, misalnya nih, kita bahas dari himpunan ya. Himpunan, himpunan ya, A, B. Kalau B proper dari subset A mempunyai satu elemen, artinya si B ini mempunyai anggota satu elemen nih si B ini gitu. Tapi A-nya ini punya M elemen gitu. Jadi ini anggota ini A ini punya sebanyak M nih. Si B ini cuman punya satu. Dan si B ini adalah proper subsetnya si A atau himpunan sejati, bagian sejatinya dari si A. Artinya jumlah B memang lebih kecil dari A pasti kan. Maka kalau A dikurang B, nah kalau himpunan kan kalau A dikurang berarti atau A min B ini adalah sejumlah anggota A tapi yang bukan anggota B gitu. Berarti M min 1 gitu. Jadi kalau A min B, kalau dalam himpunan kan kita pernah belajar ya, kalau A dikurang B berarti dia jumlah anggota yang A tapi bukan anggota si B. Nah, karena di proper subset berarti kan ada irisannya gitu. Jadi artinya satu elemen di B ini adalah ada yang sama di A ini gitu. Di dalam M ini, sejumlah M ini ada yang sama berarti kalau proper subset kan. Artinya ada irisannya berarti satu juga gitu, satu. Nah, irisannya ada satu. Jadi B punya satu elemen, katakanlah si A ya gitu. Nah, ini irisannya antara A B itu masih ada kan karena di proper subset. Atau yang satu elemen di B ini adalah elemen di A juga gitu kan. Berarti ada irisannya yaitu satu elemen juga pasti karena B cuma punya satu elemen. Atau B irisan A punya satu elemen nih. Maksudnya B proper subset A ini punya satu elemen artinya irisannya berarti satu buah gitu. Maka A min B, nah kalau kita tahu berarti A min B ini adalah sejumlah anggota A, semuanya anggota A, tapi yang bukan atau nggak ada yang sama dengan anggota B gitu. Jadi yang kalau misalnya ada yang sama pun ya udah dikurangin dengan yang sama itu tadi. Nah, kebetulan yang sama itu kan tadi irisannya adalah satu. Karena kita lihat dari B proper A punya satu elemen artinya yang elemen B juga elemen A ini ada satu gitu. Berarti jumlah yang A yang bukan punya si B adalah satu, berarti M min 1. Jika A, yang ketiga nih, jika A himpunan tak hingga dan B himpunan berhingga,
maka A min B himpunan tak hingga. A min B himpunan tak hingga ya, maksudnya gitu. Jadi jika A-nya tak hingga, tapi B-nya berhimpunan berhingga. Jadi logikanya A ini tak hingga, B-nya terbatas gitu ya, berhingga gitu, terbatas. Ataupun himpunan kosong, berhingga kan termasuk himpunan kosong ya, termasuk himpunan kosong, ataupun dia terbatas, maka A min B berarti himpunan tak hingga gitu. Kenapa bisa begitu? Jadi kalau konsep tak hingga kan tetap kita nggak tahu ya jumlah terbatas sama. Jadi misalnya kayak saya gambarkan lagi si A tadi, si B. Kalau ini kan tadi terbatas A-nya, berarti A-nya itu berhingga. Maksudnya tadi kalau yang punya M elemen itu berarti kan berarti punya sejumlah anggota atau berhingga. Nah ini bagaimana kalau A-nya jumlahnya tak terhingga gitu kan? Walaupun di sini ada irisannya gitu. Walaupun di sini ada suatu irisannya lah. Katakanlah irisannya si K ya. Irisannya si K. Dan B ini adalah si K, juga ada si L lah. Jadi tapi kan himpunan, jadi kalau A dikurang B berarti himpunan A yang tak terhingga ini yang bukan himpunan B, yang artinya kalau irisannya aja kan berarti yang sama aja bukan si K juga gitu. Apalagi L itu kan nggak ada yang sama dengan si A gitu. Jadi kalau A min B itu himpunan semua A yang nggak ada yang himpunan anggota si B gitu. Termasuk berarti kan ngambilnya dari irisan aja. Jadi pun kalau irisannya terbatas gitu kadang-kadang. Tapi ini tak hingga gitu. Tak hingga dikurang suatu yang berapapun yang terbatas gitu kan. Artinya kalau namanya tak hingga dikurang satu K ya. Walaupun K-nya ini terbatas sampai berapapun, mau 1 miliar, 1 triliun gitu. Tapi ini tak hingga gitu, tetap aja pasti nggak terhitung juga gitu. Artinya tak hingga juga kan gitu. Ibarat kata gini, seluruh alam raya ini, alam semesta kan tak hingga tuh, nggak tahu juga. Dikurangin planet, apa dikurangin galaksi, planet-planet yang ada di galaksi, satu galaksi lah gitu. Kan tetap aja pasti nggak kehitung juga berapa jumlah planet. Ikannya sederhananya gitu. Nah, karena buktinya karena A mempunyai M elemen dan B mempunyai N elemen, maka ada korespondensi satu-satu dari fungsi pemetaan IM A dan dari G fungsi G-nya. Ini pembukti yang pertama ya. Jika A gabung B itu M plus N elemen. Nah, kalau secara teoritisnya di analisis ini, kalau logikanya kan tadi kayak gitu ya. Misalnya irisannya nggak ada, berarti kan jumlahnya berarti jumlah si A sama jumlah si B atau M plus N. Kalau secara teori di analisis, kalau kita hubungkan dengan logika tadi, misalnya nih, kita mau itu tadi ya, anggotaan si H ini kan tadi jumlahnya si M, ya kan, IM plus N. Karena kan gabungan dari si EM sama si IN. Artinya jumlah sebanyak M tambah jumlah N. Nah,
dengan HI. Jadi nanti, IM plus N ini maksudnya difungsikan ke A gabungan B ya kan. Dengan HI-nya itu maksudnya apa? Ya itu tadi, HI ini adalah ini yang pemetaan dari IM plus N ke gabungan gabungan A dengan B itu tadi. Itu namanya HI ini, ya. FI, nah ini FI-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai M. Kemudian G-nya pastikan G-nya itu adalah I dikurang M. Karena kenapa? Karena I-nya terbatas sampai M. Gitu. Jadi fungsi I min M jadi gini, misalnya kita ngambil I-nya M plus 1, M plus 2, sampai M plus N. Jadi nanti fungsi G itu misalnya nih kalau F-nya adalah katakanlah F1 ya, I-nya 1, F plus 1 berarti. Nah, sedangkan di sini I-nya adalah untuk M plus 1 gitu. Jadi nanti saat kalau ini berarti untuk F1, F2 dan seterusnya gitu. Nah, kalau di sini nanti buat G di mana I-nya adalah M plus 1. Berarti nanti M plus 1 min M ya, min M. M plus 1 min M. Nah, M plus 1 min M kan sama dengan 1 ya, berarti G-nya juga G1. Jadi HI ini jadi pemetaan dari I M plus N ini karena F1 itu walaupun ini M plus 1 ya kan I-nya. Jadi maksudnya gini, kalau si A nih anggotanya katakanlah anggotanya kalau F1 itu kan anggotanya si F1 gitu kan. Ini anggotanya M plus N gitu kan, M plus N. Jadi kalau misalnya nanti saat M plus N gitu, gambarkan ini. Kalau nanti I-nya adalah saat udah sampai M plus N, berarti kan jadi G, I-nya M plus N, jadi M plus N min M ya. M plus N min M, jadi I-nya misalnya M plus N kita masukin ke sini, jadi M plus N min M. M plus N min M jadi GN. Nah, ini adalah misalnya I-nya sampai M berarti nanti FM ya, sampai FM. Nah, itu nanti dibentuk fungsinya begini. Otomatis nanti jadinya IM plus N artinya sejumlah. Misalnya ini berarti kalau
F-nya sampai M gitu, misalnya ini jumlahnya bisa sampai M dari mulai 1 tadi. Berarti kan ini korespondensi satu-satunya bijektifnya dengan FM ini dengan IM tadi ya, IM. Nah ini korespondensinya satu-satu dengan karena jumlahnya mulai dari M+1 gitu. Tapi kalau dimasukin jadi GN gitu kan, sampai misalnya sampai apa, berarti korespondensi satunya dengan IN kan gitu. Nah, IM ibaratnya keanggotaan IM ditambah keanggotaan IN gitu, itu menjadi IM plus N gitu. Sama aja gitu. Misalnya nih, I5 berarti kan 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa, ditambah anggotanya si yang B-nya ini misalnya anggotanya ada 7 lah misalnya, berarti I7 kan gitu. Berarti kalau digabung anggotanya adalah 7 tambah anggotanya A ini 5 orang misalnya, berarti sampai I5 gitu kan. Anggotanya B ini 7 orang misalnya, berarti konsekuensi satu-satunya dengan I7 kan gitu. Nah, otomatis kalau digabung A dengan B, berarti nanti A gabung B ini akan sama dengan IN plus 7 atau IM plus N atau I5 plus 7 gitu, atau sejumlah 12 ya. Jadi anggotanya si A 5 orang misalnya tambah anggotanya B 7 orang kalau digabung, sedangkan yang 5 orang ini beda dengan yang 7 orang ini, nggak ada yang sama ya. Berarti kan kalau digabung jumlah semuanya anggotanya adalah 12, jadi sama I5 tambah 7 gitu. Jadi kita konsepnya G ini berarti kan masukin dulu I-nya sama dengan M plus N nanti. Jadi biar kelihatan itu jadi suatu GN ya. Berarti jumlahnya sebanyak IN. Nanti kalau digabung berarti FG sama FN digabungkan akan ibaratnya kalau FN ini si A, GN ini si B, berarti kalau digabung kan FM digabung GN kan. Nah, berarti nanti anggotaannya juga digabung ditambah jumlah. Karena irisannya nggak ada. Kenyataan satu ini kan irisannya nggak ada. Atau A irisan D-nya tidak ada. Nah, yang definisinya begitu. Nggak ada anggota yang A sama dengan anggota B. Berarti nanti kalau digabung ya jumlah mereka gitu karena nggak ada yang sama kan, nggak ada irisan. Kalau ada yang sama, misalnya anggota A dengan B ada yang sama atau ada irisannya, berarti kalau digabung di jumlah M plus N dikurang irisannya kan gitu. Kalau himpunan kan gitu. Ada yang sama. Berarti anggotanya ada yang sama, berarti dikurang irisannya dulu jumlah gabungan. Ya sebenarnya nanti begitu konsepnya. Nah mengenai yang dua nih, M sama dengan 1, maka B sama dengan A, artinya A min B himpunan kosong. Yang pernyataan 2 tadi ya, 1 akibatnya A min B himpunan kosong. Artinya kalau kita lihat tadi yang
Pernyataan 2 nih, jika B, eee, suatu proper subset atau himpunan sejati dari bagian sejati dari A, mempunyai satu elemen sedangkan A-nya mempunyai M elemen ya, maka A min B mempunyai M min 1 elemen. Jadi proper subset ini kan berarti si B ini sama dengan yang si B-nya ini ada yang anggotanya si B ini ada yang sama dengan si A gitu, makanya proper subset atau sejati. Nah, berarti irisannya ada 1 juga gitu. Artinya yang sama si B ini dengan si A ini ada 1 gitu, artinya irisannya berarti ada 1. Akibatnya nanti misalnya nih jika M-nya 1 berarti anggota A-nya 1, berarti kan B sama dengan si A. Jadi kalau misalnya eee, anggotanya si A kan si M ya. Nah, M-nya ini misalnya 1 gitu. Berarti, B ini juga kan karena B irisan A kan berarti tadi 1 ya gitu. Sedangkan A ini cuman 1 juga anggotanya. Berarti yang irisannya itu antara B dan A ini juga si anggota A yang sama gitu kan, jumlah 1 orang itu. Karena irisannya cuma 1 juga kan. Jadi kalau M sama dengan 1 makanya B sama dengan si A. Akibatnya nanti kalau A dikurang B itu habis gitu kan, nggak ada karena A kurang B itu kan tadi gitu, misalnya A dikurang B, berarti yang bukan B kan berarti di sana ya, di sana berarti yang jadi A yang bukan B namanya A min B. Nah misalnya tadi 1, M-nya 1 gitu, 1 anggota A, dengan irisannya 1 juga kan gitu. Berarti 1 kurang 1 habis atau 0, tapi kalau dalam himpunan 0 itu berarti dibilang himpunan kosong gitu kan. Jadi A min B-nya nanti benar kosong. Ini berarti A min B mempunyai 0 atau banyak 0 elemen ya, atau kalau 0 elemen itu berarti himpunan kosong A min 1. Jadi 1 kurang 1 gitu. Jika M lebih besar dari 1 berarti misalnya lebih dari 1 M-nya ini atau si A ini anggotanya lebih dari 1. Misalnya 2 atau 3 dan seterusnya. Sedangkan irisannya cuma 1 kan. Maka A min B bukan himpunan kosong gitu. Karena misalnya A-nya 2 gitu anggotanya. Sedangkan irisannya cuma 1 anggota gitu. Berarti 2 dikurang 1 kalau A min B-nya. Atau jumlah anggota A dikurang irisan A dan B. Itu A min B kan. Karena A min B juga sejumlah 1 ini adalah berarti proper subset dari A juga tadi. Jadi yang misalnya tadi anggotanya 2 dikurang irisannya 1 berarti kan A min B ini 1 anggota kan gitu. Nah nah sedangkan A itu tadi 2 anggota gitu. Berarti 1 anggota atau A min B-nya ini akan proper subset dengan si A yang 2 anggota. Atau anggota dari A min B itu adalah himpunan bagian sejati dari himpunan A ya.
dan A merupakan himpunan berhingga, maka A min B merupakan himpunan berhingga. Kayaknya dari penjelasan saya tadi yang awal, dasarnya untuk selanjutnya bisa dipelajari sendirian selanjutnya. Sudah jelas begitu. Sudah Kak, Yang sudah penting, dapat gambaran konsepnya kenapa dia iya, kayak gitu alurnya. iya, ikutin konsep itu aja, nanti pasti bisa menganalisis apa yang di modul ini sama persis. Alhamdulillah. Tinggal dikembangin, itu gampang, itu materi-materi. Kemudian himpunan berhingga, ya konsepnya begitu aja ya, ini dikembangkan sendiri. Ya. Nah, kemudian langsung aja ke ya itu tadi, ini udah tadi ya, generable. Iya Kak. Ini ada kaitannya tadi dengan itu. Jadi nanti kalau mau di share yang pertamanya juga tuh. Oh iya, nanti aku share dua-duanya. Nah, jadi nanti buat teman-teman ya yang nggak membahas yang ini generable ini, ada di video satunya lagi lah gitu. Yang sebelumnya malah di awal. Himpunan 0 sampai 1 ini real ya. Kalau ada interval begini berarti real, bilangan real. Jadi walaupun itu nggak ada tertera R gitu kan, tapi pasti itu real karena bentuknya intervalnya begitu. Kalau ada bentuk interval begitu, mau dari berapa sampai berapa, berapa koma berapa, tapi bentuknya begitu berarti itu ya bilangan real. Atau misalnya bentuknya kurvanya itu apa, penutupnya melengkung juga gitu. Aduh. Bilangan real. Suatu interval bilangan real. Nah, artinya kalau yang agak kaku gitu berarti sama dengan nih. Nah, dari sama dengan 0 sampai dengan sama dengan 1. Bilangan real antara sama dengan 0 sampai sama dengan 1. Itu tidak terhitung gitu. Kenapa gitu. Jadi misalnya diandaikan gini nih. Di modul itu diandaikan dia misalnya kalau dia terhitung atau misalnya dia terhitung, maka kita ini dulu ya, ini tadi halaman berapa nih? Oke. Ini tadi ini halaman 142. Ini halaman 143, benar. Jadi kalau himpunan treat ini kita ya nih, ini dulu ya tadi bahas yang kita udah pernah bahas di video satunya gitu. Intinya kalau terhitung itu kan tadi udah dibahas ya, deliverable. Nah, deliverable itu atau terhitung sendiri sehingga gitu. Artinya koresponden satu-satunya dengan si N bukan dengan IN gitu. Deliverable artinya terhitung tapi dia nggak terhingga jumlahnya gitu. Banyak N yang sampai tak terhingga tadi. Artinya
konsep salah satunya atau objektifnya dengan si N, bukan dengan IN ya. Kalau yang hingga itu korespondensinya dengan IN, kalau tak hingga dengan si N. Nah, himpunan tak hingga ini juga bisa dikatakan kategorinya nanti bisa terhitung atau tidak terhitung yang tak hingga ini. Jadi misalnya suatu himpunan nanti, katakanlah si A. A ini tak hingga nih. Gitu. Kalau hingga kan berarti gampang ya, udah pasti terhitung. Gitu. Karena bisa dikasih satu dengan IN. Tapi kalau yang tak hingga ini ada dua kategorinya, nanti bisa terhitung, bisa tidak gitu. Nah, yang terhitung ini yang tak hingga terhitung ini namanya denominable. Kalau yang sampai tak hingga ini jumlahnya adalah tapi nggak bisa dihitung gitu. Itu namanya eh, tak terhitung ya gitu kalau nggak bisa dihitung. Gitu. Artinya tak hingga tapi eh, gini nih maksudnya. Orang salah satunya dengan si N ya. Tadi udah jelaskan di video sebelumnya mungkin ya. Artinya kita udah bahas ini sebelumnya. Kalau mau lebih jelas lihat di sini nanti. Nah, kalau dalam konsep yang bilangan real ini, interval bilangan real ini, berarti kan kalau terhitung, diandaikan terhitung misalnya, berarti dia kemungkinannya berhingga atau dia denumerable artinya denumerable ini tak hingga ya. Gitu. Jadi bisa berhingga atau tak hingga tapi yang tak hingganya yang terhitung gitu. Artinya tak hingga yang terhitung itu bisa dinomerin gitu loh kalau dengan N ini. Kalau objektifnya dengan si N ini atau koresponden salah satunya dengan si N berarti masih bisa dinomerin lah gitu. Seperti pembahasan kita yang sebelumnya di video yang sebelumnya. Uh, jadi bisa berhingga atau tak hingga tapi terhitung gitu kata dia. Kalau dia terhitung. Maka kalau kita anggap misalnya dia terhitung, jika dia berhingga, nih, jika dia berhingga nih antara interval 0 sampai 1 ini bilangan real ini, konsepnya dia terhitungnya karena berhingga ya kan. Nah, kalau dianggap berhingga, berarti seperti tadi ada A1, A2 gitu kan, antara 0 sampai 1 ini. Atau X1, X2 sampai Xn gitu. Konsep berhingga kan tadi gitu, akan ada AK lah gitu. FK sama dengan AK. Atau FK sama dengan XK gitu kan. Nah, dengan K-nya 1 sampai 2 seterusnya gitu. Nah, ini bisa 0 sampai 1 ini bisa dikatakan dengan A1, A2 sampai AN atau X1, X2 sampai XN. Dengan 0 mulai awal startnya di mana X1-nya nanti lebih kecil dari X2-nya, terusnya sampai lebih kecil dari XN-nya sampai sama dengan 1 ya, karena intervalnya sampai 1. Ini kalau kita dianggap berhingga. Jadi bisa dianggap terhitung tapi dengan anggapan kategori yang berhingga dulu. Nah, 0 sampai kurang dari X, kurang dari 1 plus 1. Misalnya kita anggap ada suatu X-nya sama dengan X1 plus X2 dibagi 2. Nah, itu eh, kalau misalnya kita anggap ini
adalah sama dengan 1 ya. Di mana X1 plus X2-nya ini dibagi 2 adalah sama dengan 1. Sedangkan X yang lainnya dengan masukin rumus seperti ini ada nilainya lebih kecil dari 1 tadi. Ini berarti X elemen dari interval ini gitu loh. Nah, tetapi di lain pihak, nah kita ngomongnya di lain pihak lagi. Ada yang ternyata terjadi kontradiksi sini karena semua X tidak sama dengan XK. Artinya apa? Kalau yang X ini kan dibagi 2 ya. Konsepnya dibagi 2. Sedangkan paling tinggi itu 1 plus 1 dibagi 2. Jadi X ini tidak sama dengan XK atau tidak sama dengan X1, X2, X3. Jadi begini. Jadi maksudnya pada kenyataannya, karena kalau tadi dianggapnya ya, kalau misalnya Beringa dianggapnya begitu. Bisa 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 1 plus 1 dibagi 2 sama dengan 1. Tapi di lain pihak maksudnya, tapi pada kenyataannya gitu loh. Kenyataannya X tidak sama dengan XK gitu. Artinya tidak sama dengan X1, X2, X3. Karena kenapa gitu? Tanya gitu, karena kenapa? Karena apa namanya? Misalnya nih SK-nya misalnya satu SK-nya jadi berarti kan ini kalau begini nih berarti kan sama dengan 1. Berarti ini kalau yang ini berarti kan kalau dimasukin rumus ini karena kan X-nya sama dengan 1 ya. Jadi gimana ya Mas ya?
Jadi maksudnya gini, memang kalau dalam analisis ini, makanya saya bilang ini agak logikanya beda dengan apa ya, logika kalkulus ya. Jadi kita harus tahu perbedaan apa analogi dalam analisis ini. Misalnya kita bilang nih X1 nih suatu SK nih kan. Di mana mentoknya sampai XN gitu. Sama dengan 1. Cuma misalnya begini nih. Kalau X itu adalah suatu X1 tambah X2 dibagi 2. Nah, sekarang pertanyaan misalnya gini. Berarti 0 termasuk X1, misalnya kalau kita berarti mulai X1-nya dari 0 kan gitu. Karena itu paling kecil kan sama dengan 0 ya. Anggap sama dengan 0 misalnya. Ini masih gampang nih kalau misalnya sama dengan ini. Karena kita menganggap paling kecil 0. Nah, sedangkan kalau kita pakai X1 plus X2, anggap aja nih suatu X ini X1-nya kita masukin 0 ya. X2-nya juga kita masukin apa 0 nih misalnya pertama. Nah, berarti kan X1 sama X2 sama gitu kan. Ya kan? Jadi maksudnya gini logikanya. Di sini X1 sama X2 pasti kan sesuatu yang beda gitu. Tapi dalam pelogikaan ini di ujungnya aja nih, misalnya di yang paling akhirnya ini, X1-nya dilogikakan dengan sama dengan X2. Jadi maksain banget gitu. Jadi supaya jadi sama dengan 1 kan. Gitu loh. Padahal kenyataannya X1 ini akan beda dengan X2 gitu kan. Yang seperti yang pembahasan tadi XI tidak dengan XI tidak sama dengan XJ kan gitu. I dengan tidak sama dengan J kan gitu tadi. Berarti nggak akan ada bentuk X1 plus X2 per 2 ini yang akan sama dengan 1 gitu sebenarnya gitu. Ini konsepnya seakan-akan konsep yang salah gitu loh kan gitu. Karena kita mau coba menganggap itu sebagai sesuatu yang berhingga gitu. Kalau yang berhingga mungkin bisa seperti itu gitu, seakan-akan gitu analisisnya. Jadi cara menganalisiskan di analisis begitu, melogikakannya. Jadi makanya dibilang X tidak sama dengan XK gitu loh. Karena X ini kenyataannya tidak ada bentuk 1 tambah 1 dibagi 2 seakan-akan gitu ya. Atau bentuk misalnya nanti 0 tambah 0 dibagi 2 gitu. Nggak ada gitu kan. Jadi konsep ini konsep maksain karena kita menganggap awalnya itu seakan-akan dia berhingga. Nah kalau dia berhingga mungkin bisa pakai konsep ini. Tapi kan ini nggak bisa karena X1 dan X2-nya ini pasti harus sesuatu yang berbeda. Gitu. Dan nggak mungkin akan ada yang sama dengan 0 ataupun sama dengan 1. Jadi X ini kenyataannya tidak sama dengan XA, SK berarti kan. Atau logikanya selanjutnya misalnya begini. Kalau ini X1-nya 0 misalnya, X1-nya 0, X2-nya 1. Dibagi 2. Berarti kan seakan-akan X-nya sama dengan setengah.
Tapi pertanyaannya apa namanya? Berarti kan X ini setengah ini nggak sama dengan XK yang baik 0 maupun XK yang sama dengan 1 gitu. Belum tentu sama gitu kan. Karena misalnya nih kita tahu pasti X1-nya kan X1-nya adalah 0 nih. Gitu. X2-nya atau XN-nya paling mentoknya katakanlah kita bilang nanti adalah si 1 gitu kan. Paling terakhir nih si 1. 0 dibagi 1/2. Nah, X ini kan tidak akan sama dengan X1 karena hasilnya setengah kan X ini. Tidak akan sama dengan X1 ataupun tidak akan sama dengan si XN gitu kenyataan. Artinya gini sebenarnya. Nah, dari situ sebenarnya lebih ke ini gini. Kalau berhingga berarti kan tadi ya hasilnya jumlah terbatas. Nah, gitu aja. Logika nanti ujungnya terbatas ya, maksudnya seperti konsekuensi satu dengan IN. Artinya kalau misalnya bilangan real kita tahu kenyataannya bilangan real itu selalu ada XN tambah 1 gitu kan. Misalnya kita anggap ini yang terakhir kan gitu. Berarti suatu XN gitu. Apa bisa gitu kan nggak bisa. Berarti ini nggak tahu nih XN plus 1 bisa jadi kan gitu maksudnya. Atau nih misalnya SK ini ya maksudnya gini kan awalnya kita tahu bilangan real tuh nggak tahu terbatas ya jumlahnya gitu. Artinya nggak bisa didefinisikan seperti ini, akan selalu ada XN plus 1 gitu seperti yang sebelumnya. Seperti bilangan eh, tak hingga gitu kan, tak hingga gitu. Kalau tak hingga tadi kan gitu, akan selalu ada misalnya ini nggak bisa dibentuk seperti ini gitu. Kalau hingga kan bisa dibentuk sini. Tapi kalau tak hingga itu kenyataannya pasti ada XN plus satunya, artinya ada lagi. Kenyataannya nggak sederhana seperti ini gitu. Nggak sampai ujungnya tiba-tiba 1 gitu nggak bisa. Karena pasti ada lagi sebelumnya gitu. Ada lagi sebelumnya, ada lagi sebelumnya. Artinya sampai tak hingga. Jadi untuk mendekati 1 aja pasti jumlahnya tak terhingga itu. Jumlah XN-nya itu. Kalau kita gambar garis bilangan nih, ini 0 nih 1 misalnya. 0 nih 1 ya. Nah kalau bilangan real mau mendekati 1 aja itu pasti udah banyak banget itu jumlahnya. Tak hingga kan gitu. Artinya mana mungkin dia bisa menentukan XN paling tingginya misalnya satu XN-nya itu sama dengan 1 gitu. Karena pasti ada lagi sebelumnya gitu. Yang dimana XN plus 1-nya aja belum tentu 1 gitu. Apalagi XN gitu. Sedangkan kan kalau logika analisis gitu, misalnya gini, misalnya ini barisan ya, barisan. Ini XN,
Kalau xn itu kan pasti jumlahnya lebih kecil daripada xn plus 1 gitu kan jumlahnya. Atau urutannya pasti lebih kecil daripada xn plus 1. Nah, sedangkan kalau kita anggap ini kan berhingga gitu. Sedangkan kalau kenyataannya dalam bilangan real itu sampai xn plus 1 aja belum tentu dia 1 gitu. Ini belum tentu sama dengan 1 xn plus 1. Apalagi xn, sedangkan kita anggapnya tadi sampai berhingga sampai xn gitu. Sedangkan xn aja masih di bawahnya, urutannya masih di bawah urutannya xn plus 1 kan. Ini kenyataannya ya gitu. Kalau ini kenyataan anggapan gitu seakan-akan. Jadi berbeda dengan kenyataan sebenarnya bahwa xn ini lebih kecil daripada xn plus 1 sama dengan 1 gitu. Jadi xn plus 1 aja belum tentu tidak sama dengan 1 ya. Maksudnya nggak nyampe 1 gitu. Untuk xn plus 1-nya. Jadi kita anggap xn sebesar apapun akan selalu ada xn plus 1 dan itu aja belum tentu sama dengan 1. Akan bisa begitu jadi kenyataannya. Kalau ini kan anggapannya bisa begitu, tapi pada kenyataannya seakan-akan nggak begitu. Jadi dianggap x itu tidak sama dengan xk. Artinya anggapan bahwa xn ini adalah terbesar nggak mungkin gitu, karena kenyataannya masih ada xn plus 1. Jadi sebenarnya pernyataan x tidak sama dengan xk itu maksudnya begitu. Jadi bagaimana SK-nya ini, maksudnya XK ini maksudnya yang paling akhir lah, anggap aja XN misalnya gitu. Data SK ya. Atau misalnya nih bilang SK juga boleh misalnya. Akan masih ada SK plus 1-nya lagi. Gitu. Misalnya SK ini adalah kita anggap yang terbesar gitu. Kalau dalam himpunan hingga kan pasti ada yang terbesarnya suatu K lah misalnya. Jadi, ternyata nggak begitu dalam bilangan real itu SK plus 1-nya aja belum tentu sama dengan 1. Gitu. Jadi terjadi kontradiksi. Jadi X-nya ternyata tidak sama dengan XK kenyataannya. Sehingga X bukan elemen dari 0 sampai 1, maka terjadi kontradiksi. Jadi kalau memang begitu kalau kita tetap pakai pedoman yang sama itu. Jadi XK misalnya kita anggap sebagai tertinggi, itu masih ada yang lebih tinggi lagi SK plus 1. Sedangkan SK plus 1-nya aja juga nggak bisa mencapai 1 gitu. Jadi yang tertinggi pun kita tambahin 1 pun belum tentu nyampe 1. Sedangkan logika berhingga itu dia kan bisa seperti ini gitu. Berarti kan kontradiksi gitu. Makanya bilang X tidak sama dengan XK. Sampai sini kira-kira udah ada dengar. Nah, itu logika analisis gitu. Dapat sih Kak logikanya, aku mengerti. Ya memang harus dilogikakan lagi gitu loh. Jadi pakai logika. Itu makanya kalau logika analisis misalnya SK itu dianggap terbesar lah gitu. Misalnya. Makanya ada XN, ada XN plus 1, atau misalnya kalau dalam kemarin kita belajar induksi ya. Kenapa untuk N ya kan sama untuk suatu N plus 1 kan gitu. Atau dimulai dari N sama dengan 1 gitu kan. Atau sampai dengan N plus 1 gitu. Jadi dianggapnya kalau N plus 1 itu berarti tak hingga gitu dianggapnya gitu. Makanya kita anggap kalau logikanya kan berarti kalau logika begini, logika yang kita anggap begini itu logikanya berarti dia logika XN gitu. Nah sedangkan kenyataannya
itu akan selalu ada xn plus 1, di mana lebih besar daripada xn. Jadi kenyataannya ini masih ada nih komanya nih xn plus 1. Artinya kalau udah ada n plus 1, udah bahasa gitu berarti dia tak hingga sebenarnya gitu. Jadi konsep begini salah atau dianggap kontradiksi dengan sebenarnya gitu. Makanya dari situ kalau dianggap sebagai dia himpunan hingga supaya dia dikatakan terhitung, itu enggak ya. Nah sekarang kalau misalnya dianggapnya himpunan tak terhingga, tadi dianggapnya misalnya himpunan hingga maka dia bisa terhitung. Jadi himpunan terhitung kan bisa himpunan hingga, terhitung itu bisa himpunan hingga atau bisa himpunan tak terhingga, bisa terhitung juga. Nah tadi pakai konsep yang misalnya dianggap terhingga, ternyata tak hingga yang berarti salah, nggak bisa dari situ. Kemudian sekarang kalau misalnya dia tak hingga, tapi masih bisa kategori terhitung nggak gitu loh. Karena ada dua kategori kan terhitung itu, yaitu hingga dan tak hingga. Nah sekarang kalau dari yang tak hingganya, misal konsep yang misalnya dia suatu himpunan tak hingga, seperti kayak N gitu. Kalau N kan masih bisa terhitung, atau Z tadi walaupun tak hingga kan masih terhitung kan, dan mungkin tadi bisa dinomorin lah gitu. Nah sekarang kalau bilangan real ini, antara interval 01 ini, walaupun tak hingga tapi apa bisa terhitung gitu. Walaupun kita anggap dia tak hingga. Nah ini pakai enumerasi namanya. Enumerasi yaitu kalau dari sini pakai sistem biner. Jadi kalau biner itu kayak apa ya, indeks ya. Tapi di sini lucunya indeksnya itu kalau biner itu kan 0 dan 1. Kalau nggak 0 ya 1. Namanya indeks biner gitu. Jadi misalnya kalau ANJ ini misalnya XN ini 0 terus AN 1. Jadi maksudnya gini, kalau kita konsepnya pakai tak hingga tapi bijektif dengan N gitu kan, berarti kita bisa X1, X2 sampai XN dan seterusnya ya. Kalau tadi kan sampai XN nih, kalau ini XN dan lagi, makanya dibilang ini konsep tak hingga. Kalau tadi konsep hingga, selalu ada XN plus 1. Nah ini, kalau di sini ada di situ. Nah kalau yang XN ini ternyata dia sampai tak hingga juga nih, XN plus 1 gitu. Tapi apa bisa terhitung tetap gitu, apa bisa seperti ini konsepnya, atau ini bisa dinomorin seperti ini, walaupun sampai XN plus 1. Nah kita kalau pakai biner, biner itu kan maksudnya kalau nggak 0 atau 1 ya biner. Jadi ANJ itu misalnya nih XN ini adalah suatu ANJ ya, dimulai dari 0 sampai ANJ gitu. ANJ-nya kalau nggak dari 0 sampai 1. Jadi misalnya ini 0, nah 0, misalnya selanjutnya N1-nya ini bisa 0,0 atau 0,1 kira-kira gitu. ANJ-nya. Misalnya 0, AN1-nya ini kita anggap misalnya karena ANJ itu bisa 0 atau 1, berarti bisa 0,0 atau 0,1. Untuk selanjutnya juga gitu. Berarti bisa 0,0. Jadi kalau kita bikin akar pohon ya misalnya 0, bisa 0,1. Nah ini lagi bisa 0,00. Ini bisa 0,01, 0,10. Biner kan begitu ya. 1 jadi bisa 0,00, 0,01, 0,10, 0,11. Seterusnya begitu untuk ANJ ini.
Nah, selanjutnya diambil dengan AN. Nah, kita pakai AN juga nih. Ini konsep pertama ya. Ini akar pohonnya bertiga. Ini pakai ANJ. Pakai konsep ANJ. Dia bisa pakai konsep ANJ. Dia bisa menjadi 0,01, bisa jadi 0,00, 0,01, bisa 0,10, 0,11, kan begitu ya. Sedangkan kita ambil lagi misalnya perumpamaan X ini tanpa N ya, adalah suatu 0. Jadi karena N-nya dihilangin, indeks N-nya dihilangin, yang tadinya N-nya ada di sini jadi hilang kan. Jadi 0A1 dengan A1-nya juga gitu sama, 0,A1A2. Berarti 0,01, ini juga begitu. Ini pakai konsep yang AN ya. 0,01 ini juga menjadi 0,00, 0,01. Oh, jadi ANJ yang gini Mas. Kalau ANJ-nya karena ini kan tadi AN1, AN2. Jadi kalau misalnya AN1 itu 0, bisa 0,00 gitu kan. Atau bisa 0,1, terus kemudian sampai AN2-nya jadi 0,00, 0,01, terus bisa jadi 0,110. Ini dulu ya tadi yang ANJ. Nah, sedang kalau pakai AN, misalnya A1, 0,A1 jadi dari 0, bisa jadi nanti 0, apa 0,0 juga 1 gitu kan. Tapi nanti A2-nya juga AN kan bisa 0,1 juga, berarti ini bisa 0,1. Nah, cuman beda kan gitu. Kalau tadi ANJ-nya bisa 0,00, terus dari 0 ini bisa 0,1 lagi, jadi bisa 0,00, bisa 0,01, bisa 0,10, bisa 0,11. Sedangkan kalau yang AN atau X ini sama dengan AN mulai dari 0, berarti bisa 0,01, atau misalnya bisa 0,00, bisa 0,1. Iya, jadi bisa 0,00, bisa 0,1 ya. Terus 0,11.
Jadi memang apa eh, jadi kalau misalnya di apa namanya, kenyataannya walaupun ini kelihatannya sama nih, misalnya ini AN misalnya, sebenarnya AN ini juga sama ya, bisa 0,00, nanti bisa 0,01 ke sini kan 0,1 terus 0 sama kan ya, atau 0,11 sama kayak ini. Cuma ini kalau dalam indeksnya atau urutannya berarti kan kalau ini ANJ gitu kan, ada ibaratnya ada indeks N, ada indeks J, di mana misalnya nanti jadi artinya ini nggak sama dengan AN kan gitu. AN itu kan indeksnya cuma N doang gitu. Artinya gimana ya? Walaupun secara konsep kelihatannya sama begini, tapi pada kenyataannya gitu. ANJ ini kan ada 2 indeks gitu. Jadi walaupun kelihatan sama nih hasil apa ya, penjabarannya mengenai binary ini. Jadi misalnya kalau ada ANJ misalnya, kalau ini kan A1 doang nih. Tapi kalau di sini kan bisa bisa AN-nya itu bisa dari 1 sampai tak terhingga kan gitu, gitu loh. Pada kenyataannya begitu. Artinya kalau ini kan A1 A2 gitu. Tapi kalau ANJ ANJ ini N-nya aja bisa dari 1 sampai tak hingga kan gitu. Dan ini bisa dirutin lagi dari, jadi artinya berbeda gitu. Walaupun kita gambarkannya seakan-akan sama gitu tadi konsepnya begini antara ANJ dan, tapi kenyataannya kalau di indexing begini juga bilang real juga gitu loh. Tapi beda dengan ini masih gitu. Karena nih N-nya masih bisa antara N-nya itu dari apa 0 sampai teri ya kan N. Walaupun kita bisa mengatakan nanti ANJ-nya itu 0 sampai 1 gitu. Artinya eh misalnya gini, antara 0, ya 0, jadi nanti gini, misalnya kalau antara 0,1 sampai 0, maksudnya dari 0,01 sampai 0,1 nah misalnya gitu. Itu kan pasti ada 0,02, ada 0,03 gitu kan gitu. Ini kan misalnya nih 0,1 ini kan 0,10 ya. Makanya indeksnya ini kan 0,1 gitu kan. Kita lihat ini 0,1 juga, ada 0,1 juga. Tapi misalnya 0,01 sampai 0,10 itu kan masih ada
0,2, ada 0,3. Nah, NJ itu seperti itu gitu. Masih ada 0,02. Jadi akan beda dengan cuman yang A1, A2. Karena kalau A1, A2 ini nggak lain hanyalah antara 0, seakan-akan antara dua ini aja 0,01 sampai 0,10 misalnya. Sedangkan kalau yang ANJ itu pasti ada, karena N ini kan masih bisa diterjemahkan lagi dengan bilangan asli. Jadi masih ada urutan lagi, ada suatu bilangan lagi di antara 0,01 sampai 0,10. Yaitu misalnya 0,02, 0,03, 0,04 begitu seterusnya. Jadi gambaran konsep analisis memang harus lebih dalam lagi gitu. Jadi maksudnya ANJ ini sebenarnya begitu. Jadi bukannya ANJ ini AN1 seperti itu ya. Sebenarnya gambarannya berarti walaupun ANJ ini misalnya AN1-nya ini berarti antara kalau nggak 0 apa 1, tapi ternyata kalau dibikin konsep yang kelihatan serupa misalnya A1 nih juga dengan AN yang 0 sama 1, ternyata ini akan jadi beda XN ini gitu. Artinya apa? Karena ada N-nya ini bisa berubah seperti A1, A2 kan, AN itu berarti kan A2, A1, A2 gitu. Jadi AN-nya ini yang di dalam ini masih bisa ada A1, A2, A3, A4 gitu loh kan. Berarti XN tidak akan sama dengan X gitu konsepnya. Jadi nggak akan sama dengan X ini gitu. Karena AN ini kan masih AN-nya aja bisa masih ada A1, A2, dan A3 seperti AN ini gitu kan. Jadi misalnya kalau kita gambarkan AN satunya aja itu misalnya 0, berarti bisa 0, A1, A2, A3 sampai AN misalnya. Ini baru konteks indeks 1. Jadi AN1 gitu loh kan. Konsep AN1 gitu. Jadi AN-nya itu bisa A1, A2 sampai AN. Nah, indeks 1. Jadi beda ya gitu. Ternyata. Artinya masih banyak bilangan-bilangan lagi di dalamnya gitu. Itu konsep bilangan real begitu. Ini baru pakai binernya ya, belum kalau itu tadi isiannya antara 0,01 sampai 0,02. Antara 0,001 sampai 0,10 itu ada 0,02 dan 0,3. Tapi kita nggak usah sampai segitu juga, pakai biner aja. Antara konsep ini sama ini aja udah bisa beda gitu. Kelihatannya sama gitu, padahal kenyataannya AN ini bisa A1, A2, jadi bisa 0, A1 dulu gitu, 0,2 dulu sampai AN gitu. Kalau ini kan enggak langsung A1, A2 gitu. Berarti kontradiksi gitu. Jadi nggak bisa dipastikan lah gitu. Nggak jelas seperti kayak tadi bisa dinomorin dengan jelas gitu kan urutannya. Kalau ini bingung mau urutannya dari mana dulu ibaratnya gitu. Karena 0 bisa A1 dulu. Nah, ini baru indeks 1 gitu. Belum yang nanti indeks keduanya bisa dari indeks A1 lagi gitu kan. Karena AN juga kan sampai A terusnya ini indeks 2 gitu ya. Sedangkan setiap A ini baik A1 A2-nya bisa 1 atau 0 gitu. Di 00. Nah, jadi masih banyak gitu untuk 1 koma itu ternyata banyak isinya gitu loh.
Kira-kira gimana? Udah ada gambaran? Apa yang mau ditanyakan? Kalau aku nggak ada sih, Kak. Maybe next time saya pengen coba pakai yang biar lebih jelas, nanti pakai yang ada sih bahan di PMAT-nya nih. Tapi next time ya. Oke, siap, Kak. Ya konsepnya hampir sama, tapi mungkin agak lebih nanti kelihatan jelas di buku PMAT tuh. Ada sih. Nggak mau lihat-lihat juga boleh. Tapi konsepnya sama gitu nanti. Baik, Kak. Oke. Ini ngomong-ngomong kita yang ini sampai di dulu ya. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak.